Banyak melihat manusia itu lebih ganas daripada binatang buas. Kenapa? Hak-hak yang ampun orang diambilnya, hak inya ada akun yang dilonggan orang. Itulah yang dikatakan dengan kita melebihi daripada hewan yang buas. Betul? Tanah orang dikakar, tanah orang dikakar, pahalakan. Hadis itu apa lagi? Barang orang dikakui ampuninya, mau dibilang nih jalik. Maka kita ini rahmatnya dari pada baginda Nabi Muhammad SAW sungguh tadi sangat disayangkan dan sangat dirugikan orang yang bertolak belakang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah. Sangat disayangkan. Maka perlu pertanyakan keimanan kita sekarang. Makanya peringatan Isra Mi'raj ini adalah meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita boleh dari sini karena diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rangkaian acara ini tadi setelah disempurnakan melalui salawat-salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang kita harapkan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian acara ini disempurnakan dengan zikrullah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita bertafakur, mengingat segala sesuatu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rangkaian acara ini yang tadi sudah disempurnakan dengan kalam-kalamnya ilahi, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz siapa? Oh iya, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mendengarkan ayat-ayatnya, kalam-kalam ilahi dari yang membacakan tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rangkaian ini telah disempurnakan dengan doa-doa terbaik. Doa-doa terbaik nih. Dengan doa-doa terbaik. Apa itu doa-doanya tadi? Nah, doanya selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bisa kita silaturahmi secara ini, saling-saliman, murah senyum terhadap bertatap muka satu sama lain, saling mendoakan yang terbaik di antara kita. Di antara kita sahabat taat, rangkaian acara ini telah disempurnakan dengan niat kita bersama-sama berhadir untuk melazimkan wasilah-wasilah perantara kita yang mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kita bisa mengenal sosoknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang apa? Yang dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang tadinya tidak benar sama sekali, yang tadinya tidak kenal sama sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Tuhan kita? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah acara-acara yang seperti ini. Jadi acaranya mencari rahmat, mencari berkah, mencari syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meminta ampunan, minta dihantarkan melalui wasilah-wasilah acara kebaikan yang seperti ini. Maka jangan lupa pada wasilah itu apa? Adalah wasilah yang menyambungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilahnya para habaib, para alim ulama, para salafun salih wa awliya, dan orang-orang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita mengenal sosoknya baginda Rasulullah tanpa adanya perantara daripada para habaib, para alim ulama, dan orang-orang soleh dan aulia dan guru-guru agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita menegakkan syariat, menegakkan agama. Kenapa justru kita mengadakan kepada umat, mengadakan kepada orang lain bahwa orang yang mengamalkan syariat ilmunya masih kelas apa? Kelas kulit dan kosong dan hampa. Betul? Rasulullah mengajarkan untuk apa? Mengajarkan menegakkan syariat kepada kita. Kenapa justru kita mengadakan orang yang mengamalkan syariat, mengamalkan ilmunya syariat masih kelas kulit dan apa tadi? Kosong dan hampa. Betul? Banyak kadang-kadang bahwasanya aja orang yang syariat itu ada apa-apanya. Jujur, orang hakikat itu ada ditandingannya lawan orang syariat. Jujur, orang yang mengatakan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga meremehkan syariatnya yang sudah ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sangat disayangkan. Adakah orang seperti ini? Banyak. Paham? Bilangnya kita tahu berarti ada. Betul. Ulun yakin pian paham. Ulun yakin pian paham kemana arah pembicaraan ulun. Pasti pian paham. Jangan kita tafsirkan, jangan kita artikan yang aneh-aneh. Kita berkumpul di sini adalah untuk silaturahmi. Kita berkumpul di sini adalah untuk memetik hikmah bahwa jangan jangan melecehkan akidah orang yang beragama, bahwa jangan melecehkan sesama umat muslim, bahwa jangan melecehkan kita orang-orang Islam, sesama orang Islam. Jangan. Ini sangat disayangkan dan sangat rugi bagi kita. Ini adalah menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang sudah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sembahyang ada? Puasa ada? Bayar zakat ada? Hendak umat Rasulullah kah? Atau hendak umat kurang yang meninggalkan sembahyang? Hendak umat Rasulullah kah? Atau hendak umat kurang yang batal surga? Nah, bingung. Jangan keduanya. Kalau diubati itu yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi hajar-hajaran muncul setelah Rasulullah mengulu-ulu akan apa, ada sembahyang, ada puasa, dan ada bayar zakat, serta tidak berbuat baik. Umpat siapa kita? Umpat Rasulullah. Jangan mengumpati orang yang seperti itu. Jangan memberi sopan agama, jangan memberi sopan akidah kita, jangan memberi sopan perjuangan daripada baginda Rasulullah, jangan memberi sopan orang saudara-saudara orang Islam. Rasulullah berjuang mati-matian untuk apa? Untuk meluruskan akidah-akidah orang yang jahiliyah. Kenapa kita sekarang yang sudah dinyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala membengkokkan akidahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nauzubillah min dzalik. Kenapa kita hidup yang sudah menikmati akidah yang lurus yang diperjuangkan Rasulullah, justru kita hendak membelokkan akidah yang sudah diperjuangkan Rasulullah? Ini perlu dipertanyakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun kadang menyatakan sesat dan ulun kadang mengakui yang paling jujur, tetapi yang jelas alangkah baiknya kita dibicarakan supaya menjadi rahmatnya untuk kita semua. Hati-hati ya, iblis itu bisa hadir setiap saat. Iblis itu bisa hadir setiap saat di tengah-tengah kita. Iblis itu ada hadir yang kayak di film, di TV dan sebagainya. Apa bang? Apa? Iblis itu ada hadir bertaring, ada bertanduk, ada apalagi bertongkat trisula, ada. Namun iblis itu hadir yang kayak itu di hadapan kita, maka tidak ada satupun manusia itu menuruti panggilan iblis. Makanya kita perlu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu marahnya ada berbentuk, ada tahu kita iblis itu kayak apa hendak bentuknya. Bisa juga nang iblis lingkungan berupa manusia. Berupa manusia. Semoga kita ada hikmahnya. Karena yang kita bawa bulik ini karena apa? Yang kita bawa buliknya kita mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menuruti hawa nafsu dan amarah kita, berarti kita sudah telah disesatkan oleh syaitan dalam jalan kebaikan. Betul? Artinya hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam berbicara. Apalagi berbicara menurutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di publik media sosial, disaksikan oleh saudara-saudara kita yang berbeda keimanan. Pernahkah kita mengaji belajar yang menyatakan bahwa Muhammad itu qadim? Ada pernah? Maka sama saja engkau mengatakan seperti halnya amun kita mengatakan bahwa Muhammad itu qadim, Allah turun menjelma dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Berarti Tuhan bertangkat, berarti Tuhan berwujud, berarti Tuhan apalagi? Maka biar yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala kada kawa disamakan dari satu sama lain. Laisa kamitslihi syai', tidak bisa disamakan dari sama yang lain, dari sesuatu yang lain. Bahaya nih orang yang mengatakan seperti itu. Jelaskan dan uraikan orang yang mengatakan Nur Muhammad itu qadim. Pernyataannya secara apa? Secara ilmu anatomi, apalagi insektomi, dan statementmu yang menyatakan secara arkeologi dan geologi, astronomi. Kalau engkau belum
seolah-olah engkau yang paling ahlinya berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu kita membahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amunnya ada ahlinya paham, amunnya kada mampu menjelaskan secara anatomi, secara insiktomi, dan statementmu yang menyatakan secara arkeologi dan geologi astronomi, amunnya kada mampu belum jelas, jangan wani-wani mengatakan Nur Muhammad itu kadir. Paham? Ini banyak orang yang mengatakan Nur Muhammad itu kadir. Banyaknya sudah sekarang. Jadi kita cukup mengenal, cukup meyakini bahwa Nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti yang mengatakan Nur Muhammad itu qadir, berarti Nur Muhammad itu adalah Tuhan kita. Alhamdulillah. Jadi dalam bahasa Banjarnya, amunnya kita kadang mampu menjelaskan Nur Muhammad itu tadi, kadang mampu kadang jelas masih dalam bahasa Banjarnya memberi sumpan. Makanya kita cari guru, cari mempelajari kita tentang dasar bujur-bujur membimbing kita untuk selamat dunia akhirat. Jadi memberi sumpan kita, mulai kita kada paham, kada mengerti, amunnya syariatnya ditinggalkan, amunnya bujur-bujur mengaji Nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amalkan anaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amunnya bujur-bujur mengaku belajar Nur Muhammad, amalkan sifat-sifatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amunnya bujur-bujur belajar tentang Nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, upati dan taati apa yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulun banyak minta maaf dunia akhirat, baik kesalahan atau ucapan ulun kepada Tuhan yang beratahan atas penyampaian ulun dari hati yang terdalam. Ulun sekali lagi banyak minta maaf, minta halal, minta pertolongan Tuhan. Mungkin ini aja yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak minta maaf, minta halal, minta pertolongan Tuhan. Apabila tadi ada kesalahan atau ucapan ulun kepada Tuhan yang sabarataan, yang penyampaian ulun ini, ulun dari hati yang terdalam sekali lagi mengucap minta maaf, minta halal, minta pertolongan Tuhan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dikuatkan akidah kita, dikuatkan iman kita, dan ditambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan daripada bala musibah di kampung maupun di mana itu, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang diantara intisari daripada Islam nikmatnya baginda Rasulullah SAW adalah membaikkan iman dan ketakwaan kita dan menunaikan salat perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan nantinya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita nantinya dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam matinya dalam keadaan membawa iman dan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam menjalankan segala perintah yang Allah suruh dan yang Allah larang. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, akhir kalam Allah hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadir yang menjadi sosial pada hari ini. Mudah-mudahan kita mengalami kita mengambil bersama pentolan Rasulullah SAW dan salat kita ditinggalkan. Sebelum mengakhiri doa pada malam ini, sedikit belum minta waktu sekitar 5 menit Pak Kisah belum ini nyata kejadiannya supaya seperti menjadi hikmah apa intinya sholat. Ini ada kejadian antara istri dan suami. Nah waktu itu dia miskin. Nah jadi apa kata suaminya, istrinya sering sholat. Nah jadi sholat tiap waktu tidak pernah ketinggalan. Kata apa kata suaminya, kamu ini sholat terus nggak ada balik behas di muka engkau kau banai. Nah itu sempat kejadian. Tapi apa nyatanya setelahnya istrinya sholat terus, kejadiannya suaminya meninggal, orangnya miskin. Setelah itu dia pindah ke Muara Tewe sampai sertifikan sekarang ini. Kebiniannya itu pertama Abdullah Haji, anaknya soleh, nama bini yang lagi hanyar, tokonya 2. Nah itu artinya sholat itu kunci ibadah, kunci rezeki, dan kunci segala urusan dunia dan akhirat. Nah mudah-mudahan yang mau sampaikan kepada seluruh rekan, marilah kita menjalankan sholat sama-sama, baik berjamaah di rumah maupun di masjid. Mudah-mudahan kita selamat dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian memasuki waktu acara yang berikutnya yaitu doa. Doa ini yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul Rahman. Mudah-mudahan dengan diri Rasulullah SAW kampung kita jelaskan ini tentram dan mendapat terjadi segala urusan dunia dan akhirat. Kepada Habib ini bersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Habib Abdul Rahman yang berdoa mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita sekalian. Sebelum kita menutupi acara pada hari ini, sekali lagi bersama panitia pelaksana kita itu pembawa acara. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, kita bisa berkata bersengaja maupun tidak bersengaja, kami tidak pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami atas banyak juga terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan mori dan material. Semoga minta halal dan minta ridho di dunia wal akhirat. Terima kasih untuk menghadiri acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin.